Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam sehat, salam kebajikan dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Ajari kami untuk menghidupi sabda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang pertama, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, pemilihan para murid pada zaman Yesus adalah hal yang lumrah, adalah hal yang umum. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus dalam menentukan orang-orang untuk menjadi muridnya berbeda pada umumnya. Kalau orang-orang Yahudi atau para Farisi yang mempunyai pengetahuan yang baik, atau para rabi yang disebutkan pada saat itu, para rabi ini hanya duduk diam, dan para murid yang datang untuk menemui dan menjadikan yang ditemuinya menjadi rabinya atau gurunya. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus berbeda. Bukan Simon Petrus dan Andreas, bukan juga Yakobus dan Yohanes yang datang menemui Yesus. Tetapi justru Yesus yang datang bertemu dengan mereka, mengajak mereka untuk menjadi murid Yesus. Lalu mungkin akan ada sebuah pertanyaan yang terlintas dalam pikiran kita, seperti yang ada dalam pikiran saya. Apakah memang Yesus atau Andreas bersama dengan Simon belum pernah bertemu? Apakah memang mereka langsung mau mengikuti seperti itu saja ajakan Yesus? Kalau kita membaca dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42, ternyata Simon bersama dengan Andreas, sebelumnya itu mereka itu murid daripada Yohanes Pembaptis. Namun ketika Yohanes Pembaptis ditangkap oleh karena sebuah kritikan yang dia sampaikan kepada Herodes, bisa kita membacanya dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 3 sampai 4. Maka Yohanes ditangkap di penjara. Dan murid-murid daripada Yohanes, yaitu Simon Petrus
yang sudah bertemu sebelumnya kepada Yesus, mereka kembali ke kampung halamannya ke Galilea. Maka pada saat itu, kalau kami simpulkan, pertemuan Yesus bersama dengan Simon Petrus dan Andreas khususnya, itu pertemuan yang kedua. Namun yang menarik Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jauh daripada itu adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, ajakan yang dilakukan oleh Yesus terhadap mereka mau. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, kalau kita bandingkan juga dalam kitab Injil Lukas, bagaimana Yesus bertemu dengan Simon Petrus, yang pada saat itu Yesus sudah mengajar. Dan Simon bersama dengan Andreas juga sudah menjalan. Namun mereka tidak mendapatkan ikan. Ketika Yesus menyuruh mereka melemparkan jalannya kembali, kita bisa baca dalam ayat paralelnya Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Mereka mendapatkan tangkapan yang begitu luar biasa. Maka pada saat itu Petrus tersungkur menyuruh Yesus untuk meninggalkan mereka karena dia mengenal dia orang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan menjadi pengikut Yesus. Apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana orang menjadi pengikut Yesus? Yang pertama sekali, lewat firman ini kita diingatkan, menjadi pengikut Yesus berarti meninggalkan zona nyaman. Kenapa kami katakan demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi? Tentu kehidupan Simon bersama dengan Andreas, Yakobus bersama dengan Yohanes, mereka sudah nyaman hidupnya menjadi seorang nelayan. Mereka sudah nyaman hidupnya di daerah Galilea. Danau Galilea menjadi sumber pencarian mereka melanjutkan hidup. Bukan hanya mereka itu saja. Tapi kalau kita lihat dalam perikop ini juga jelas dikatakan bahwa Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, yang artinya secara sederhana orang tua mereka juga adalah seorang penjala ikan nelayan. Otomatis karena dari lahir mereka sudah hidupnya nyaman-nyaman saja hidup di daerah Galilea, hidup menjadi penjala ikan. Tentu tidak hal yang gampang untuk meninggalkan ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus menjadi sangat luar biasa. Ajakan yang dilakukan oleh Yesus menjadikan mereka menjadi penjala manusia. Itu sangat luar biasa. Maka untuk bisa menjadi pengikut Yesus, yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita, tinggalkan zona nyaman. Mungkin selama ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita sudah nyaman-nyaman saja dalam hidup ini. Nyaman dengan pekerjaan kita. Nyaman dengan keseharian kita. Bahkan nyaman dengan tingkah-tingkah laku kita. Maka pada saat ini Yesus juga memanggil kita. Memanggil Bapak Ibu semuanya pribadi pas pribadi. Yesus katakan, ikutlah aku. Apakah kita mau mengikuti Yesus, meninggalkan zona nyaman kita selama ini? Yang sudah membesarkan nama kita, yang sudah mencukupkan segala kehidupan kita. Yesus katakan sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, supaya kita bisa menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya, tinggalkan zona nyamanmu dari dalam hidup. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, Petrus atau Simon, Andreas dan Yakobus dan juga Yohanes demikian. Bahkan kalau kita lihat dari perikop ini, dari ayat 20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Secara sederhana, di sana jelas dikatakan mereka punya upahan.
mereka punya orang suruhan. Berarti mereka orang-orang yang berkecukupan. Tapi mereka mau meninggalkan semuanya itu. Maka kita juga harus demikian. Tinggalkan semua kehidupanmu yang tidak benar. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Engkau boleh selama ini memiliki segala sesuatu. Tetapi ketika engkau bertemu dengan Yesus, ketika Yesus sudah memilih kita lewat pengorbanannya, maka kita mengikuti Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apa yang boleh kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Bagaimana lewat firman ini kita mau diingatkan untuk mau berproses sesuai dengan proses yang Yesus mau. Atau secara sederhananya, lewat firman ini kita mau diingatkan untuk mau berubah. Di mana perubahannya? Keempat murid Yesus dalam perikop ini dari penjala ikan masuk ke dalam perubahan yang lebih besar, itu menjadi penjala manusia. Ada sebuah perubahan. Untuk menjadi pengikut Yesus harus demikian, Bapak Ibu. Harus ada perubahan di dalam kehidupan kita, di dalam pola pikir kita, di dalam seluruh gerak hidup kita. Perubahan tentu mengarahkan kita untuk arah yang lebih baik. Mengikuti proses sesuai dengan proses yang Yesus lakukan tidaklah gampang. Ada sebuah harga yang harus kita bayar. Akan tetapi Bapak Ibu yang Tuhan kasih, seberapa besar pun harga yang engkau bayar untuk membuat sebuah perubahan, untuk mengikuti Yesus, itu tidak akan pernah sia-sia. Yesus sudah memperhitungkan semuanya. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, Yesus juga mengubah kita dari orang yang berdosa menjadi orang yang benar. Para pengikut Yesus ini juga demikian. Mereka berubah dari hanya menangkap ikan-ikan di danau. Kemudian Tuhan Yesus berikan tugas yang lebih berat, menangkap manusia untuk menjadi pengikut Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi dalam Kristus Yesus, ada sebuah ilustrasi. Ada sebuah kompetisi pada saat itu. Yaitu seorang raja membuat sebuah sayembara. Raja ini mengatakan, barang siapa bisa menaklukkan putrinya, maka akan diangkat menjadi suami daripada putrinya. Maka pada saat itu seluruh orang yang mendengarkan, seluruh kerajaan yang mendengarkan, berbondong-bondong mengutus utusan terbaiknya, para putra mahkota, untuk mengikuti kompetisi itu. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Dari sekian banyak yang mengikuti, semuanya gagal. Namun ada seorang laki-laki, pria yang tidak punya orang tua lagi. Dia mencoba mengikuti. Tapi ujian pertama mampu dilewati. Padahal yang sebelumnya para putra mahkota tidak mampu. Ujian yang kedua mampu juga. Tinggal ujian terakhir. Maka pada saat itu pemuda itu memutuskan untuk mengundurkan diri. Karena dia merasa, aku tidak layak. Aku tidak mungkin. Dia memutuskan diri untuk lari. Namun akhirnya Bapak Ibu yang Tuhan kasih, karena paksaan dari semua orang, pemuda ini menuntaskan. Dia orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam kehidupan kita cenderung juga demikian. Dari firman ini kita mau belajar bagaimana para murid Yesus
dari orang yang biasa-biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Maka kita juga harus demikian. Mungkin kita selama ini orang yang biasa-biasa. Petani, pegawai kantoran, usaha-usaha kecil, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Sekalipun engkau orang yang biasa pada saat ini, namun ketika kita mau dipanggil oleh Yesus, kita mau menjadi luar biasa. Asalkan apa? Asalkan kita beriman sepenuhnya bersama dengan Yesus. Menjadi murid Yesus tidaklah gampang. Tetapi setiap menjadi murid Yesus menjadi luar biasa. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, atas segala kebaikan dan firman yang sudah kami dengarkan. Kami ini para murid-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarkan kami mau berproses. Biarkan kami mau mengikuti Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.